Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu dengan kepala sekolah SD 2 Bandar Sungai Kecamatan Sabang Kabupaten Siak bersama dengan Pak Zulkifli, dan hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan tugas saya PGP Angkatan 9 Kabupaten Siak. Dan hari ini beliau bersama saya, dan terima kasih Pak Kepala Sekolah telah hadir bersama saya untuk meluangkan waktunya dalam wawancara saya sebagai PGP Angkatan 9. Baik, Pak Jul, apa kabar Pak Jul, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan izin saya bertanya Pak Jul ya, kita langsung saja. Pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Silakan Pak. Jadi pengalaman kami bahwa mengenai kasus ini kami mengidentifikasinya dengan dua cara. Yang pertama mencari presiden dan pedoman, dan yang kedua berkonsultasi dengan ahli yang relevan dengan bidang. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua Pak, pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Silakan Pak. Saya memikirkan sebelum mengambil keputusan, saya terlebih dahulu memikirkan konsekuensi baik itu jangka panjang maupun jangka menengah dari setiap pilihan yang saya ambil. Saya juga mempertimbangkan konsekuensi bagi semua pihak yang yang terlibat di lingkungan pendidikan, dan berkonsultasi dengan beberapa pihak yang mempunyai kepentingan terhadap sekolah. Baik Pak, nomor 3 nih pertanyaannya adalah langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama, kita melakukan identifikasi situasi. Setelah itu mengumpulkan informasi sebanyaknya, menganalisa situasi, dan mempertimbangkan konsekuensi yang didampak dari apa yang kita lakukan, serta mengkonsultasikan ini dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Izin Pak, ke pertanyaan selanjutnya nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Silakan Pak. Yang pertama, kami akan berupaya untuk mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnya dan seakurat-akuratnya sebelum kami mengambil keputusan. Selanjutnya juga kami memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang relevan dengan kasus yang kami hadapi. Oke. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Silakan Pak. Jadi dalam mengambil suatu keputusan, tantangan yang sangat berat bagi kami, yang pertama kurangnya informasi mengenai kasus-kasus yang kami hadapi. Nilai-nilai yang bertentangan dengan kebiasaan ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang termasuk konsekuensi yang tidak jelas dari tindakan yang kami terima dari keputusan yang kami buat. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat saja atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebelumnya kami juga harus memperhatikan kompleksitas atau tingkat kerumitan daripada kasus, dan kasus yang kompleks itu membutuhkan waktu yang lebih lama, sementara kasus yang tidak begitu kompleks atau tidak terlalu berat itu bisa diselesaikan pada saat itu juga. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Silakan Pak. Dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan
guru-guru senior yang ada di sekolah, rekan juga yang ada di sekolah, juga termasuk beberapa stakeholder yang berkepentingan terhadap sekolah, contohnya dengan komite sekolah. Terakhir Pak, nih pertanyaannya adalah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pengalaman yang telah kami jalani, itu ada beberapa yang bisa kami petik, pembelajaran yang bisa kami ambil. Yang pertama, nilai kerangka kerja etika. Dan kerangka kerja etika ini juga membantu untuk menganalisa kasus dan membuat keputusan secara sistematis dan terukur. Dan yang kedua, perlunya melakukan konsultasi dengan para ahli yang membidangi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan Bapak yang telah bersedia menjawab wawancara ini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga Pak Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian wawancara saya bersama dengan Pak Zulkifli MPD, Kepala Sekolah SD 2 Bandar Sungai, Kecamatan Sabau, Kabupaten Siak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama dengan Ibu Nur Sapriani SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD 05 Selat Guntung, Kecamatan Sabau, Kabupaten Siak. Dan hari ini saya memenuhi tugas saya sebagai PGP Angkatan 9 Kabupaten Siak untuk mewawancarai Kepala Sekolah Ibu Nur Sapriani. Dan Ibu Nur Sapriani ini adalah Kepala Sekolah yang kedua yang saya temui. Dan hari ini alhamdulillah beliau berkesempatan untuk bersedia hadir bersama saya untuk melakukan wawancara yang akan saya lakukan sebentar lagi. Nah, Bu Sapriani, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Waktu yang tentunya sangat mepet, Bu, dengan tugas Ibu yang sangat banyak. Izin saya untuk bertanya, mewawancarai Ibu terkait dengan tugas saya sebagai PGP, ya Bu ya. Baik, yang pertama Ibu Nur Sapriani, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Silakan Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kepala SD 05 Selat Guntung. Terkait pertanyaan yang Bapak sampaikan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, saya akan mengecek apakah hal-hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Kemudian apabila ternyata tidak sesuai, tentunya peraturan, maka hal tersebut merupakan hal yang salah. Jadi apabila ada pertentangan antara nilai atau antara hal yang salah dan benar, berarti kasus ini merupakan sebuah rujukan moral. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih sekali Bu Nur. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Silakan Bu. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, apalagi saya juga masih baru di sini Pak sebagai kepala sekolah, mungkin tidak terlalu banyak yang masih saya temukan. Namun apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar, maka dalam pengambilan keputusannya akan didapatkan dengan melalui konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian mengenai permasalahan yang terjadi, berkoordinasi terlebih dahulu Pak, agar kita bisa memperoleh opsi-opsi yang akan kita pilih sebagai keputusan nantinya, yang lebih baik tentunya dimusyawarahkan dengan tim gitu. Terima kasih banyak Bu. Yang ketiga Ibu, pertanyaannya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu terkait dengan tadi?
Salah satunya yaitu selama ini pengambilan keputusan yang saya lakukan ya Pak ya. Beberapa tahapan mungkin proses untuk mengambil keputusan itu. Yang pertama saya mengecek terlebih dahulu apakah keputusan ini sejalan dengan peraturan yang sudah ditentukan atau tidak. Kemudian juga mungkin melakukan pengambilan keputusan ini dengan cara berkonfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait. Tujuannya apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianut serta dapat dipertanggungjawabkan. Seterusnya Ibu, pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin hal yang efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan ini adalah senantiasa kita sebagai pemimpin itu jangan terlalu mengasih baik itu rekan sejawat ataupun mungkin anggota kita gitu kan. Jadi lebih baik kita mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang terlibat. Baik. Selanjutnya Bu, pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik. Mungkin ada beberapa tantangan pastinya ya Pak ya sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan ini. Mungkin kasus-kasus dilema etika itu seperti mengajak warga sekolah ini itu mungkin ada sedikit bukan sulit Pak, namun pasti ada perbedaan pendapat gitu. Jadi pasti ada pro dan kontra. Jadi bagaimana menyatukan pendapat rekan-rekan ini itu mungkin menjadi sebuah tantangan. Jadi tantangan ini mungkin akan menjadi sebuah akan kita lakukan untuk mencari cara, salah satunya mungkin lebih mengkomunikasikan lagi gitu, saling berkoordinasi antara satu sama lain. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Ibu jalankan? Mungkin salah satu yang pernah saya lakukan Pak, tergantung dengan kasus permasalahan yang kita alami. Kalau kasus itu urgensinya terlalu berat, mungkin kita akan melakukan dengan cara pertemuan, dengan membuat kesepakatan bersama rekan-rekan majelis guru. Tapi kalau hal masih berupa ringan atau sifatnya pribadi, mungkin saya akan memanggil secara langsung Pak dan menanyakan kepada yang bersangkutan. Seterusnya pertanyaannya Bu adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Di antaranya mungkin ada salah satu di antara rekan guru atau anggota kita yang bisa kita ajak berdiskusi terkait apa yang akan kita putuskan untuk kepentingan bersama. Seperti misalnya kalau di SMP itu kan ada wakil kesiswaan ya Pak ya. Nah kalau di SD kan kita tidak punya wakil kesiswaan, wakil kurikulum, jadi kita mempercayakan kepada rekan yang mungkin dianggap mampu pada hal tersebut. Gitu Pak. Terakhir nih Bu, pertanyaannya nomor 8 ya Bu ya. Boleh. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Silakan Bu. Mungkin hal yang perlu kita ambil ya Pak ya dari pemahaman ini adalah mungkin sikap kita selaku pemimpin. Kita harus bijak, kita harus lebih mempertimbangkan hal yang memang semua itu adalah bukan bergantung pemikiran kita, namun kepentingan orang banyak, sehingga perlu mengkoordinasi, mengkomunikasi, dan juga lebih mempertanggungjawabkan hal yang kita putuskan itu bahwa itu bukan untuk pemikiran kita sendiri tapi untuk orang banyak. Terima kasih banyak Bu Nur Satriani, Kepala Sekolah SD 5 Selat Guntung Sabah Kabupaten Siak,
yang telah sudi kiranya untuk berbagi dan juga mengizinkan saya untuk melakukan wawancara. Baik, terima kasih. Itulah wawancara saya hari ini bersama Ibu Nur Sapriani SPD, Kepala SD 5 Selat Buntung, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.